Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa untuk mohon bimbingan Roh Kudus. Mari berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu karena kami boleh mengalami kasih dan kemurahan Tuhan. Hal itu boleh kami rasakan, kami alami sampai saat ini kami ada sebagaimana ada. Dan saat ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Urapi kami semua dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga ketika kami membaca dan mendengarkan firman-Mu, kami diberikan kekuatan kemampuan untuk memahaminya dan memberlakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Berfirmanlah kepada kami, karena hamba-hamba-Mu telah siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang terdapat dalam Injil Matius pasal 9 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-13. Matius pasal 9 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-13 yang mengatakan, Matius pemungut cukai mengikut Yesus. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu itu orang Farisi melihat hal itu. Berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Maranatha. 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 Silakan duduk. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sudah menjadi kecenderungan manusiawi kalau mau membentuk suatu struktur kepengurusan, apakah itu menyangkut organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial politik, kepanitiaan, baik di tengah kelompok masyarakat maupun dalam kepelayanan. Maka mereka yang dicari adalah orang-orang yang memiliki track record yang baik, baik secara moral maupun kemampuan atau keterampilan. Track record yang baik dianggap menjadi jaminan dan punya nilai jual bagi masyarakat. Kalaulah ternyata terekrut orang yang punya catatan buruk, maka orang itu dianggap mencemari kelompok.
Panggilan Tuhan Yesus kepada Matius memperlihatkan sikap Yesus yang melawan arus kecenderungan publik seperti di atas yang saya sebutkan tadi. Matius yang punya catatan jelek di kalangan masyarakat, khususnya orang Yahudi, justru dipanggil dan dipilih Yesus untuk menjadi muridnya. Tentu saja Yesus tidak bermaksud untuk mengangkat kejelekannya, tetapi melihat kemungkinan pertobatan yang tulus dalam diri Matius. Yesus lebih melihat kehendaknya untuk mengikuti dia dengan kesungguhan, untuk menanggalkan pekerjaannya dan cara hidupnya, ketimbang gambaran dan image orang tentang Matius itu. Karena pada saat itu Matius ini dikenal dengan pemungut cukai, atau sekarang dikenal dengan pegawai pajak. Dan di masa itu orang-orang Yahudi sangat membenci, sehingga pemungut cukai ini dikategoris sebagai orang-orang berdosa. Ketika Matius dipanggil oleh Tuhan Yesus, maka Matius merespon dengan mengundang Tuhan Yesus untuk makan bersama dengan Matius dan rekan-rekannya, serta para murid Yesus. Orang-orang Farisi melihat Tuhan Yesus makan bersama dengan Matius, pemungut cukai, dan orang berdosa. Maka bertanyalah mereka, yaitu orang Farisi, kepada murid Yesus, sebagaimana yang dikatakan dalam ayat yang ke-11. Kenapa guru kalian makan bersama pemungut pajak dan orang berdosa? Mendengar itu Yesus menjawab, orang sehat tidak butuh tabib, tapi orang sakit yang butuh. Jadi pergilah, Yesus katakan, cari tahu apa arti dari kata ini. Kata Yesus, aku senang dengan belas kasihan dan bukan korban. Dan Yesus juga katakan, aku datang untuk memanggil orang benar. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tapi orang berdosa. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, salah satu misi kedatangan Tuhan Yesus ke dunia adalah untuk mengampuni manusia. Dia datang untuk memberikan kelepasan atas dosa bagi orang-orang berdosa. Yesus datang ke dalam dunia, tetapi dia tidak dipengaruhi oleh dunia saat itu. Dia datang dan memberi perubahan yang sangat penting bagi dunia, yaitu memanggil orang berdosa untuk bertobat dan kembali kepada dia. Matius, pemungut cukai, adalah orang berdosa. Identiknya dengan kita juga sebagai orang berdosa. Dia dipanggil oleh Tuhan Yesus dan ia memberi diri dengan meninggalkan pekerjaannya dan cara hidupnya. Demikian pun kita sebagai orang berdosa yang telah ditebus oleh Yesus Kristus melalui penderitaan dan kematian di kayu salib serta bangkit pada hari yang ketiga.
Hal ini menunjukkan bahwa dosa kita telah ditebus dan telah diberikan jaminan hidup, yaitu keselamatan. Tentunya cara hidup orang yang telah ditebus adalah menjalani hidup baru. Artinya, tinggalkan gaya hidup lama dan melakukan gaya hidup baru sebagaimana apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Di dalam menjalani cara hidup baru sesuai dengan pola Tuhan Yesus adalah tidak mudah. Kita sebagai orang percaya saat ini, kita harus peka terhadap panggilan Tuhan. Sebagaimana yang Matius respon ketika Matius dipanggil Tuhan Yesus pada saat dia duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, Tuhan Yesus menghampiri Matius dan berkata kepada Matius, ikutlah aku. Yang menarik di sini, Matius tidak banyak bertanya, nanti kalau aku ikut Yesus mau ngapain? Kalau saya ikut Yesus, kira-kira apa yang saya peroleh? Dia tidak bertanya seperti itu. Seorang yang memberi hidup dalam panggilan Tuhan adalah orang yang mau mendengar suara panggilan Tuhan. Matius mendengar suara panggilan Tuhan. Dari Tuhan Yesus, ketika Yesus berkata, ikutlah aku, maka berdirilah Matius, lalu mengikut dia. Ada banyak orang yang tidak dapat mendengar suara panggilan Tuhan, dan banyak juga orang yang cenderung mendengar panggilan dunia dan kekayaan dunia. Panggilan-panggilan dan tawaran-tawaran dunia, yaitu kesenangan dunia, hidup glamor, hidup materialistik, hidup individualistis, tidak mau peduli dengan orang lain yang ada di sekitarnya. Panggilan seperti inilah yang akan terus menyeret hidup seseorang, sehingga ketika ia mau menerima panggilan dan berjanji ikut Tuhan, ia selalu terpeleset. Mengapa? Karena ketika ia dipanggil Tuhan, kadangkala sebagai manusia tidak memberi diri sepenuhnya, sehingga kadangkala berbagai alasan muncul ketika diperkenankan Tuhan. Pribadi kita dipanggil oleh Tuhan untuk dipakai Tuhan dalam tugas dan panggilan di tengah-tengah gereja atau di jemaat. Kadangkala ketika kita diberikan tugas dan tanggung jawab dalam pelayanan, kadangkala kita berkata belum siap. Atau juga bagi kalangan yang muda, kadangkala saya masih muda, atau kadangkala dengan berbagai pekerjaan, kadangkala kita menyatakan masih sibuk. Jadi prinsipnya alasan yang disampaikan belum siap. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebagaimana tema dalam pemberitaan firman Tuhan saat ini, yaitu ikutlah aku yang huruf besar yaitu Tuhan, bukan ikutlah aku yang huruf kecil atau di luar Tuhan. Tema ini mengingatkan kita bahwa mengikut Tuhan ada jaminan
yaitu keselamatan. Karena itu ketika Tuhan memanggil dan ketika Tuhan memakai seseorang dalam tugas dan panggilan, tidak ada alasan bagi setiap orang untuk menolak. Seharusnya kita menerima dan kita menyatakan syukur kepada Tuhan bahwa Tuhan memperkenankan kita dipanggil oleh Tuhan, dan Tuhan memberikan waktu dan kesempatan. Karena itu ketika Tuhan memberikan waktu dan kesempatan bagi kita untuk mengambil bagian dalam tugas dan pelayanan, janganlah kita menolak dengan berbagai alasan. Ingat, mengikut Tuhan adalah tidak sia-sia. Sebagaimana dikatakan tadi bahwa kita ini pada awalnya orang-orang yang berdosa. Orang-orang yang tidak layak lagi. Tetapi lewat karya Allah di dalam Yesus Kristus datang ke dalam dunia menebus dosa kita sehingga kita dilayakkan kembali. Dan tentunya ketika kita diperkenankan oleh Tuhan untuk mengambil bagian dalam pelayanan, disitulah kita merespon kasih dan kemurahan Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Karena itu, ikutlah Yesus apapun yang kita hadapi dalam perjalanan kehidupan kita. Saya katakan tadi tidak mudah. Kita mau mengikut Yesus, kita akan diperhadapkan dengan berbagai hal dalam kita menjalani kehidupan bersama dengan Tuhan. Tentunya ada tantangan, ada pergumulan, tetapi di balik semuanya itu kita yakini ada Tuhan hadir di tengah-tengah perjalanan kehidupan orang percaya. Yakinlah bahwa Tuhan tetap bersama, dan setiap jerih payah kita bersama dengan Tuhan, Tuhan katakan akan diperhitungkan oleh Tuhan. Karena itu selama Tuhan memperkenankan kita untuk hidup dan berkarya bersama Tuhan, lakukan itu dengan penuh sukacita, sehingga Tuhan akan selalu menjaga dan menolong perjalanan kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau Tuhan memperkenankan bagi kami lagi, kami boleh beribadah, bersekutu dalam ikatan ibadah keluarga yang boleh kami ikuti melalui online di rumah kami masing-masing. Kami diperkenankan oleh Tuhan memuji, membesarkan nama Tuhan, dan di dalamnya kami juga boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Melalui kebenaran firman-Mu ini kami diingatkan sebagai orang percaya di dalam kami mau mengikut Yesus. Biarlah hidup kita tetap menjalankan akan seluruh kehidupan kita bersama dengan Tuhan, apapun situasi dan kondisi yang kita hadapi. Kita mengimani bahwa Tuhan tetap menjaga, melindungi, sehingga
kita tetap selalu dan senantiasa mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, sehingga kita boleh menjalani hari-hari kehidupan campur tangan Tuhan, boleh kita alami dan boleh kita rasakan. Kami bersyukur Tuhan atas firman-Mu yang boleh mengingatkan kami lagi untuk kami tetap terus mengikut Yesus di setiap kehidupan kami. Dan tentunya kami mau mengikuti Yesus, kami mau mendengar suara Tuhan melalui firman-Mu, sehingga lewat firman-Mu itu akan menguatkan kami, memperteguhkan iman kami, sehingga di dalam kami menjalani hari-hari kehidupan kami, kami boleh menyikapi dengan iman kepada Tuhan Yesus. Bapa di surga, melalui persekutuan kami ini, kami berdoa untuk situasi dan kondisi saat ini, pandemi COVID-19 yang masih kami rasakan di tengah-tengah kehidupan kami, baik dunia, Indonesia yang kami cintai, bahkan pun di daerah kami, Balikpapan ini. Kami selalu berharap, bermohon kepada Tuhan, suatu saat ada waktu yang Tuhan boleh siapkan, sehingga Tuhan memakai orang-orang yang sedang mencari dan menemukan agar virus ini boleh hilang di peredaran dunia ini, sehingga kami boleh melakukan berbagai aktivitas sebagaimana mestinya, tanpa ada ketakutan, tanpa ada keraguan. Karena itu pergumulan kami ini dengan pandemi COVID-19 ini, kami selalu berharap pertolongan Tuhan, sehingga satu saat kami boleh menikmati karya Tuhan di dalam menghadapi COVID-19 ini. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk pemerintah, bahkan berbagai instansi, baik sipil, militer dan Polri, maupun gereja-gereja LSM yang turut membantu pemerintah dalam penanganan COVID-19 ini. Berkatilah mereka semua Tuhan, sehingga mereka dengan penuh sukacita mereka boleh memberi diri untuk bersama-sama dalam penanganan pandemi COVID-19 ini. Kami menyerahkan Tuhan untuk tenaga medis, dokter dan juru rawat. Tuhan berkati mereka, jaga lindungi mereka, sehingga di dalam mereka menjalani tugas yang mulia ini, mereka boleh menjalani dengan penuh sukacita. Bapa di surga, kami juga berdoa akan tugas dan panggilan di tengah-tengah gereja kami, khususnya GPIB Immanuel di Balikpapan ini. Ada berbagai tugas pelayanan yang sudah menjadi program pelayanan bagi jemaat Immanuel di Balikpapan ini. Tuhan pimpin, Tuhan sertai, sehingga seluruh program pelayanan yang ada boleh kami jalani, baik kami sebagai presbiter, kami sebagai anggota jemaat. Kami secara bersama-sama di dalam menopang segala program pelayanan, sehingga segala sesuatu yang kami kerjakan dalam pelayanan semata-mata untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan sendiri. Kami mau menyerahkan ketua majelis jemaat kami, Pendeta Shanadel. Biarlah Tuhan menjaga, melindungi dia, dan pada saat ini tidak bersama-sama di tengah-tengah jemaat oleh karena tugas. Biarlah Tuhan pimpin dia selama dia menjalani tugas di luar Balikpapan. Tuhan jaga dan lindungi dia, sehingga ketika ia selesai menjalani tugas di luar Balikpapan, dia boleh kembali lagi di tengah-tengah jemaat dan dia boleh lagi
menjalani berbagai program pelayanan yang ada di tengah-tengah jemaat GPIB Immanuel di Balikpapan ini. Demikian pun juga Tuhan jaga, lindungi, berkati keluarganya, suami, anak, beserta orang-orang yang bersama-sama dengan hamba-Mu ini. Tuhan jaga dan lindungi. Kami juga menyerahkan Tuhan presbiter yang ada di tengah-tengah jemaat GPIB Immanuel di Balikpapan ini, pengurus Pelkat, saudara-saudara yang memberi diri di berbagai unit misioner. Tuhan kiranya memberkati mereka, berikan sukacita bagi mereka sehingga mereka boleh menjalani tugas-tugas pelayanan yang dipercayakan kepada mereka dengan penuh sukacita. Demikian pun juga ya Tuhan, kami berdoa saudara-saudara kami di tengah-tengah jemaat yang mengalami berbagai pergumulan keluarga, ekonomi, lapangan pekerjaan, usaha. Ya Tuhan, kami menyerahkan mereka ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan kiranya hadir di tengah-tengah apa yang mereka gumuli. Berikan kekuatan kepada mereka sehingga ketika Tuhan hadir ada solusi yang mereka peroleh. Karena itu kami mau menyerahkan saudara-saudara kami di tengah-tengah jemaat kami yang mengalami berbagai pergumulan. Demikian pun mereka yang berada dalam kelemahan tubuh oleh karena penyakit yang mereka alami. Tuhan kiranya ulurkan tangan pengasihan-Mu, menjamah setiap penyakit yang mereka alami, sehingga melalui jamahan Tuhan mereka dipulihkan dan disembuhkan. Begitu juga kami mau menyerahkan pemerintah kami dari tingkat pusat sampai di tingkat daerah, Bapak Presiden, Wakil Presiden dan staf maupun pemerintah yang ada di daerah-daerah. Berkati mereka semua Tuhan di dalam menjalankan tugas pemerintahan. Dan khususnya negara dan bangsa kami Tuhan jaga dan lindungi, dijauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Biarlah rasa persatuan dan kesatuan boleh tercipta terus sehingga negara dan bangsa kami boleh berada dan boleh mengalami kedamaian. Karena itu kami selalu berdoa dan bermohon kepada Tuhan. Tuhan kiranya menjaga terus agar negara dan bangsa kami, Indonesia yang kami cintai ini, kami boleh hidup dalam kepelbagaian yang ada. Kami boleh menyatu visi dan misi di dalam kami mau mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Kami menyerahkan juga Tuhan untuk aparat baik TNI dan Polri yang selalu menjaga keamanan dan kedaulatan negara. Tuhan pimpin mereka sehingga di setiap saat mereka siap untuk menjaga dan mengamankan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Bapa di surga, kami juga berdoa bagi kami yang terlibat dalam pelayanan di sore dan malam hari ini. Petugas yang membantu pelayanan yaitu multimedia, Tuhan berkati mereka. Sehingga apa yang mereka berikan lewat pelayanan ini Tuhan tahu, dan biarlah sukacita boleh teralami bagi mereka yang boleh mengambil bagian dalam pelayanan. Bapa di surga, ketika kami akan mengakhiri ibadah, kami akan melakukan kegiatan bahkan pun apapun yang akan kami hadapi, kami mohon pertolongan Tuhan boleh teralami. Inilah doa, syukur, permohonan dan syafaat yang kami bawa dan naikkan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan segala kesalahan kami,
seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.